semuanya menjawab pertanyaan jika ada bisnis teman-teman atau kelompoknya yang bisnisnya adalah jasa foto atau desain, maka berikut saya coba sampaikan terkait dengan cara menghitung HPP-nya. Baik, yang pertama saya lakukan adalah ini ya, mengcopy. Jadi pastikan teman-teman kalau bisa sih yang file Excel pertama ini tetap ada, yang berikutnya copy aja ke sheet berikutnya, sheet 2. Nah, ini gambarannya teman-teman, harga pokok produksi foto. Ini saya download dulu. Oke, jadi kalau bisnis fotografi itu kan yang dijual adalah foto ya, foto berupa gambar, tapi juga ada outputnya berupa file mungkin dalam bentuk CD atau DVD, kemudian ada packagingnya, kemudian ada fotonya, ada album fotonya. Kalau memang seperti itu, nah nanti cara menghitungnya yang pertama pastikan dulu kita menghitung untuk kebutuhan fotonya sendiri. Oke, nah begini kita mulai. Jadi kalau di fotografi itu teman-teman kan membutuhkan peralatan foto dan kamera. Maka sebaiknya nih ya, walaupun itu adalah punya teman-teman sendiri, tripod, lighting, kemudian softbox, reflektor. Kalau yang main video ada slider, ada gimbal, macam-macam itu ya, itu anggap punya kalian sendiri. Ya cara menghitungnya tetap harus dimasukkan dengan biaya sewa. Jadi tiap produksi foto teman-teman punya biaya sewa peralatan. Diakumulasikan aja ya biar lebih mudah. Kira-kira satu bundle itu atau satu paket itu sewa peralatannya berapa? Anggap 300.000. Ini anggap teman-teman mau edit terserah kelompok kalian. Kemudian kamera yang digunakan. Kalau kalian pakainya, nah ini harga pokok produksi foto itu ini sebaiknya sih ya, beda-beda ya. Ini paket produksi foto, paket A. Paket A itu mungkin ini foto untuk food fotografi dengan hasil fotonya 10 misalkan. Ini nanti bukan harga jual satuan, tapi harga paket A 10 foto. Ini misalkan. Kalau desain bagaimana ya? Nanti diganti aja. Paket logo only, paket logo plus identity, paket brand book, paket brand guideline. Nah, itu beda-beda. Nanti dihitungnya, nanti bedanya hanya ditambahan biaya risetnya, mungkin biaya layoutnya, kemudian tambahan biaya desainernya. Jadi kalau buat logo only, desainernya dibayar berapa. Kalau membuat brand identity, berarti nggak cuma logo ya, ada panduan brand guideline-nya, desainernya dihargain berapa. Nah itu nanti menghitungnya di sini, harga pokok produksi yang per paket. Oke, ini sewa peralatan, sewa kamera. Nilainya 150.000 mungkin. Nah, silahkan dihitung dibahas dengan kelompok kalian. Nah, ini contohnya. Kalau yang saya jual adalah harga paket A 10 foto, teman-teman. Asumsinya dengan motret 10 foto ini saya cukup motret 1 hari, bahkan mungkin kurang dari 1 hari. Jadi kalian tinggal meyakinkan ke klien bahwa untuk mendapatkan paket A ini 10 foto, jam kerja kalian jam 8 ya sampai jam 12 mungkin, jadi cukup dengan durasi 1, 2, 3, 4 jam itu bisa mendapatkan 10 foto. Atau kalau teman-teman, nah ini sebenarnya agak susah itu nanti kan menghitung 10 fotonya motret fotonya UKM dengan 10 foto motret fotonya restoran yang terkenal atau hotel, itu kan beda. Karena prepare-nya juga beda. Nah, ini anggap asumsinya paket food fotografi untuk UKM. Nah, berikutnya teman-teman, kan ini peralatan ya. Tools-nya, kalau di key resources berarti peralatan
Di key resources-nya itu berarti sumber daya alat. Nah, sumber daya manusianya bagaimana? Teman-teman bisa hitung di harga pokok produksinya ini juga. Atau kalau dia memang karyawan dalamnya teman-teman, ya karyawannya masing-masing ini, ngitungnya di sini. Jadi mau bahasanya begini ya. Mau dapat projectnya 10 atau 50 foto, gaji fotografernya sama rata, gaji editingnya sama rata. Nah, monggo kalau mau dibegitu-kan. Cuman kalau saya lebih mudahnya sih menghitungnya ya by project, jadi lebih enak. Ini misalkan harga pocket A 10 foto, asumsinya sehari jadi itu, editingnya juga kemungkinan sehari jadi ya di sini saya tuliskan langsung aja biaya fotografernya. Jadi saya anggap mereka sebagai key partner walaupun itu yang jalanin kita sendiri juga. Karena lebih mudah menghitung kayak begini teman-teman. Gaji fotografernya berapa nih? Fotografer. Nah, dihitung nih misalkan sehari ya berarti berapa? 400.000 kemahalan ya. 200.000 lah, anggap 200.000. Karena peralatan sudah kita hitung sewa, kemudian kamera juga. Editing, kalau minus, editingnya mau dibuat berapa? Mau profesional atau amatir, bagaimana terserah kalian. Kan nanti ujung-ujungnya harga jualnya ke klien itu yang mempengaruhi HPP juga. Atau HPP yang mempengaruhi harga jual ke klien. Nah ini 750.000. Nah asumsinya teman-teman jualnya, ini jumlah ya. Teman-teman jualnya 1 juta rupiah. Gross profitnya, keuntungan kotornya 250.000. Ini uang dari mana keuntungan kotor? Ini uang dari 1 juta dikurangi biaya pokok produksi. Nah, ini nanti masuk di total omset ya, di total gross profit dikurangi biaya operasional. Nah, ini teman-teman, sekali lagi ya, ini cara menghitung yang paling mudah. Kalau pandangan saya lebih mudah begini, karena nanti tiap project teman-teman bisa langsung kebayang, oh gaji ini gini misalkan, sebagai project development atau sebagai business development. Contoh misalkan, nggak apa-apa studio kita, misalkan saya nyebut aja ya, Udinus Studio. Dia sebagai studio, teman-teman ini bekerjanya sebagai operation bisnisnya, tapi juga selaku pelaku kreatifnya. Jadi nanti dapat 2 gaji. Kalau teman-teman sebagai bisnis operationnya, ya kalian tidak terlibat di bisnis kreatifnya ini. Di kreatif activity-nya atau aktivitas kreatifnya, tapi kalian hanya fokus di operationnya. Jadi bagaimana mendatangkan pelanggan, bagaimana mendeliver project yang sudah jadi ke pelanggan, bagaimana mengelola pelanggan yang sudah beli. Nah, itu namanya business operation-nya. Tapi kalau creative operation-nya atau aktivitas kreatifnya, ya di dalam ini sebenarnya, di dalam HPP-nya, harga produksinya ini teman-teman, yang teman-teman bisa include di dalamnya. Jadi kalau kalian memilihnya, Pak, saya kan sebagai business owner, tapi saya juga sebagai fotografer. Nah, mending kayak begini. Jadi kalau kalian nih sebagai business owner, dilalahnya hari Sabtu kalian dapat project dan kalian berangkat juga untuk motret, kalian dapat bayaran ya senilai 200.000. Sama juga kalau tim kalian, karyawan kalian dapat ya nilainya sama. Kalau jadi fotografer dapatnya 200.000. Kalau misalkan projectnya double nih, hari Sabtu ternyata ada double project ya, tinggal dilempar aja nih biaya produksinya. Saya ada wedding tambahan nih, studio kita Udinus Studio itu sudah overload karena tim kita cuma 1. Kamu mau nggak dapat project limpahan, tapi nanti pakai QC atau quality control dari kita, pakai standar editing kita ya. Nah, bahasanya kayak gitu. Boleh dilempar ke vendor, tapi HPP-nya kan kita sudah punya.
Tapi ini ya, jadi ditunjukkan sewa peralatannya, sewa kameranya itu dari kita aja. Ini kita sudah punya angka. Nah, nanti kamu sebagai fotografer freelance, saya bayar 200.000. Editingnya nanti biar kita aja, misalkan begitu. Atau ini fotografernya tak bayar. Jadi kita ngomongnya ke vendor ya nggak sama dengan internal ya. Misalkan ngomongnya 150.000 kan kita masih dapat keuntungan. Nah, kira-kira begitu. Baik, kita lanjut ya. Ini paket A. Ini saya copy aja dari atas. Ini paket B. Asumsinya adalah 20 foto. Nah, ini kan yang menarik. Walaupun 10 atau 20 foto, itu kan peralatan nggak dihitung berbeda, teman-teman. Peralatan kan ngitungnya sehari keluar. Jadi kalau misalkan 20 foto, itu sehari ya, jadi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ini asumsinya, nanti silakan bahas dengan kelompok kalian. Ini kan flat sama, fotografernya aja yang kita bayar berbeda. Jadi kalau seharian kita bayar 400.000, editing 20 foto asumsinya satu foto 10.000, misalkan jadi 200.000 ya. Nah, tinggal teman-teman jualnya ke klien berapa. Saran saya sih jangan 1 juta 10 foto, berarti 20 foto 20 juta. Ini nggak menarik teman-teman, tapi kalian bisa pakai harga, Pak lebih murah 250.000 loh Pak kalau pesen 20 foto, misalkan kan. Atau kalian punya harga terserah, mau 1,5 boleh, 1,6 boleh. Intinya harus beda. Nah, ini kan ketemu. Ini ketemu teman-teman, harga paket A itu nilainya gross profitnya 250, harga paket B nilainya 700.000 rupiah kalau jualnya 1.750.000. Nah, nanti kalau ada paket yang lain ya tambahkan di bawahnya paket C, paket D dan lain sebagainya. Nah, kemudian have-nya bagaimana Pak menghitung have-nya? Sebelum menghitung have, pastikan dulu menghitung biaya operasional ini ya. Nah, ini berarti kalau ngomong gaji karyawan, kalian ngomong fotografernya, kalian fotografer tidak perlu tambahan gaji karyawan terserah. Tapi kalau mau pakai, nggak apa-apa juga. Jadi anggap gaji pokok. Jadi semua tim di studio kalian dapat gaji pokok 200.000 rupiah. Timnya ada 2 fotografer, ada 2 editor misalkan ya. Jadi 4, ini sama, 200.000 rupiah. Kemudian sewa tempatnya, ya anggap itu garasi tempat kalian atau rumah orang tua kalian, ya angkanya tetap harus dikeluarkan sewa tempat. Walaupun itu kos-kosan tetap dikeluarkan, kalian kan bayar kos-kosan juga gitu. 100.000 lah misalkan. Listrik 1 bulan, ya kalau sama AC sih mungkin bisa 200.000 sama komputer, tapi anggap aja 150.000 wes. Air galon, air pump, hitung aja yang murah ya 50.000. Telepon atau paket data dihitung misalkan, atau ini nggak usah, silakan kalau ada ya nggak apa-apa. Paket yang paling murah 35.000 punya Mentari. Internet pakainya apa nih? Kalau pakai ya sebaiknya kalau kantor ya ada begini ya, ada layanan internetnya. Kalau enggak. Transportasi nggak usah lah dihitung buat. Tapi kalau misalkan kebutuhannya nih ada kemasan dan lain sebagainya untuk nyetak dan lain sebagainya kan kasih transportasi. Jadi silakan yang nyetak siapapun nanti dapat uang transport dari sini. Atau transportnya diinkludkan aja nanti di sini. Oh iya, kalau misalkan di sini tadi ada tambahan packaging ya. Jadi delivery ke klien itu kalian pakai CD sama box CD-nya. Jadi nilainya misalkan ya kemasan. Nilainya 50.000. Ini belum sampai bawah.
Ini udah, ini kemasan. Kalau ada album magazinnya, kalau misalkan wedding foto bagaimana Pak? Ya tambahkan aja di sini. Nah ini pakai yang tadi ya, yang apa namanya, insert southern right. Ini tambahkan di sini. Misalkan album magazine ini kasusnya kalau fotonya foto wedding atau pre-wedding. Album magazine tuh cetaknya berapa? Misalkan 300.000. Nah ini kan ketemu nilainya. Kan harga jualnya juga nggak mungkin kalau sama cetak 1, sekian. Mesti di atas 2. Nah, kira-kira begitu ya. Ini saya delete aja. Asumsinya yang tadi aja. Oke, ini biaya operasionalnya, biaya marketingnya saya kosongkan dulu. Nah, biaya operasionalnya dengan 4 orang karyawan, dengan gaji tetap teman-teman, nilainya 200.000, totalnya 800, tambah biaya-biaya lainnya, ketemunya 1.580.000 rupiah. Ini biaya operasional. Berarti dalam sebulan teman-teman harus punya omset lebih dari ini biar apa namanya, gross profitnya harus punya lebih dari 1,5 ini biar teman-teman bisa menutup biaya operasional. Oke, berarti langkah berikutnya adalah menghitung target penjualan. Nah ini saran saya dibeginikan sama target penjualan A, asumsinya harganya jualnya 1 juta, teman-teman pengen dapat uang berapa? Saya pengen dapat 5 juta Pak, ya udah 5 juta. Nah ini ya 5 juta dengan asumsi. Nah ini bedanya, kalau modelnya begini teman-teman, hitungannya tidak hari dan jam ya, jadi targetnya seminggu 1. Jadi ini boleh dikosongi. Clear konten. Ini boleh dikosongi. Jadi targetnya cuman bulan dan pekan saja. Jadi seminggu target teman-teman harus dapat 2 kali penjualan. Targetnya dibulatkan ke atas. Dengan target 5 kali penjualan paket A foto. Ini kita hitung, berarti kalau misalkan biaya, nah ini kan, ini kan masih, apa namanya, ntar saya hapus, saya cut dulu, saya pindahkan ke bawah aja. Nah ini kan masih asumsinya dari 1 penjualan, maka berikutnya kita harus punya target yang B juga teman-teman. Ini hitung, taruh sini. Jadi nanti hasilnya akumulasi ya, penjualan total. Yang B itu 5 juta, kemudian yang A 5 juta, yang B berapa? Misalkan dihitung kalau saya jualan yang paket B itu targetnya pengen dapat uang berarti 1.750.000, anggap 5 kalinya juga lah. 5 kalinya itu berarti berapa ya? 8.750.000. 8.750.000 rupiah. Nah ini ketemunya targetnya sama, sebulan 5, seminggu 2 targetnya. Nah biaya operasionalnya kan 1,5. Kenapa minus teman-teman? Ya karena tadi rumusnya masih dari 1 ini. Nah sekarang kita bulatkan, kita akumulasikan dengan paket B. Jadi kalau ini caranya begini. Ini rumusnya saya hapus. Rumusnya gampang kok di Excel. Ini dikalikan gross profit ya. Ini yang paket A, kurung tutup, kemudian ditambah
ini dikalikan gross profitnya B, kurung tutup. Oke. Yang ini kurang, sorry. Nah, ini ketemu 4.250.000. Target net profitnya ini juga sama. Ini saya hapus saja dulu. Net profit itu rumusnya adalah penjumlahan dari jadi rumusnya sum kurung buka net profit itu kan keuntungan kotor ya, jadi gross profit dikurangi biaya operasional. Berarti dari sini teman-teman dikurangi biaya operasional 2.670.000. Ketemunya profitnya kira-kira 53%. Asumsinya tadi dengan, jadi kalau kita mau hitung manual ya, 200.000 kali 5 itu kan 1.650.000 nih di sini aja. 200.000 kali 5. Sorry. Sum 23 kali 5 dan 1 juta. Kemudian kalau 650 berarti 650 sum 650.000 kali 5 juga kurang 650.000 ya sudah. Ini 200 kebanyakan 200.000. Oke. Ini ketemunya, ini kan ketemunya sama ya, 4.250.000-an. Nah, kemudian dikurangi 1.580. 1.580 itu 23. Ini sum ini dikurangi ini. Tuh, ketemunya sama, 2.670.000. Oke, saya delete aja. Jadi ini udah otomatis teman-teman. Nah ini cara menghitungnya. Kalau yang ini kosongin aja ya. Kalau yang jasa foto kosongin aja. Nah kalau HPP-nya lebih dari 2 produk gimana Pak ya? Tambahkan di bawah ini. Terus yang ini tadi dipindah ke bawah, rumusnya ditambahkan. Jadi ditambah kolom berikutnya, ditambah kolom berikutnya. Nah, begitu. Jadi cara menghitungnya yang fotografi seperti ini, yang logo atau desain logo atau ilustrasi juga seperti ini. Pastikan teman-teman tajam menganalisa kebutuhan di harga pokok produksinya, sehingga baru menentukan target penjualannya. Oke, demikian dari saya ya. Terima kasih dan silakan dikumpulkan di Google Classroom. Pastikan yang ini dikosongin dulu total omset kotornya karena ini untuk laporan akhir. Kemudian kalau ada layering harga tulis, kalau enggak dikosongin aja. Nah, coba aplikasikan tutorial yang saya share barusan ini. Terima kasih, selamat pagi.